Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat data, selamat sejahtera bagi kita semua. Siang ini masih dalam kondisi pandemi, press release angka inflasi kami laksanakan secara online melalui channel YouTube BPS Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi pada hari kerja pertama bulan Agustus 2021, kami melaksanakan press release berita resmi statistik indeks harga konsumen inflasi deflasi bulan Juli 2021 Kota Tembilahan. Sebelumnya tak lupa kami ingatkan selalu, tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada kita semua untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak aman, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Masih dalam suasana pandemi, mengingat belakangan juga angka yang terinfeksi coronavirus makin meningkat, kita sama-sama untuk menjaga protokol kesehatan semakin ketat, sehingga untuk sama-sama melindungi diri dan sesama. Baiklah, kita masuk pada rilis hasil penghitungan angka inflasi Kota Tembilahan bulan Juli 2021. Nah, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, pada bulan Juli 2021 terjadi deflasi sebesar 0,10% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,37. Secara nasional, terjadi inflasi sebesar 0,08% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,54. Jadi, Tembilahan mengalami deflasi, namun secara nasional angkanya inflasi. Nah, dari 90 kota di Indonesia yang menghitung angka inflasi, yang melakukan pengamatan indeks harga konsumen setiap bulan, diketahui bahwa sebanyak 61 kota mengalami inflasi dan 29 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Sorong, di Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 1,51%, dan inflasi terendah terjadi di Kota Sampit, Kalimantan Tengah, sebesar 0,01%. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 0,60%, sementara deflasi terendah terjadi di Kota Samarinda dan Kota Maumere, masing-masing sebesar 0,01%. Perkembangan indeks harga konsumen menurut kelompok pengeluaran diketahui di Tembilahan selama bulan Juli 2021, paling tinggi terjadi deflasi di kelompok makanan, minuman, tembakau, yaitu sebesar 0,53%. Sementara, ada di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,56%, diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,53%. Kemudian kelompok yang mengalami deflasi lainnya yaitu kelompok kesehatan sebesar 0,21% dan kelompok transportasi sebesar 0,13%. Nah, di sini ada dua kelompok yang stabil, yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, serta kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran. Sementara kelompok yang mengalami inflasi tertinggi terjadi pada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, yaitu sebesar 1,34%, diikuti kelompok pendidikan sebesar 0,28%, kemudian kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,25%, dan kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,09%. Melihat tingkat inflasi tahun kalender hingga Juli 2021 kemarin, tertinggi deflasi itu terdapat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,30%. Sementara untuk inflasi tertingginya ada pada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,35%.
Jadi ini inflasi atau deflasi kumulatif dari Januari 2021 hingga Juli 2021. Untuk tingkat inflasi tahun ke tahun, inflasi tertinggi ada pada kelompok pengeluaran pendidikan, sementara deflasi tertinggi ada pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Melihat lebih dalam pada andil tiap-tiap kelompok pengeluaran, bisa diketahui pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang andil deflasi yang terjadi di Kota Tembilahan bulan Juli sebesar 0,17%. Ini disumbang dari beberapa komoditas yang mengalami deflasi, antara lain daging ayam ras, yaitu sebesar 0,38% yang tertinggi, di mana sebelumnya daging ayam ras mengalami kenaikan di bulan Juni, kemudian mengalami penurunan di bulan Juli. Kemudian udang basah terjadi deflasi juga sebesar 0,02%. Telur ayam ras mengalami deflasi, andilnya sebesar 0,02% dan seterusnya. Untuk komoditas pada kelompok makanan, minuman, tembakau yang mengalami inflasi antara lain cabai merah, minyak goreng, ikan nila, dan seterusnya. Selanjutnya, pada kelompok pakaian dan alas kaki menyumbang andil deflasi sebesar minus 0,002%. Sangat kecil ya pada komoditas baju kaos tanpa kerah atau t-shirt pria. Selanjutnya, untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menyumbang andil inflasi sebesar 0,05%. Andil ini disumbang dari komoditas keramik, seng, besi, beton, masing-masing sebesar 0,02% dan 0,01%. Selanjutnya, kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga menyumbang andil inflasi sebesar 0,07%. Komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain lemari pakaian sebesar 0,02%, kemudian ada kasur juga 0,02%, serta upah asisten rumah tangga sebesar 0,01%. Selanjutnya, di kelompok pengeluaran kesehatan menyumbang andil deflasi sebesar 0,04%, yaitu dengan komoditas obat dengan resep dokter ya. Selanjutnya, untuk kelompok pengeluaran transportasi, ini masih menyumbang andil deflasi, masih sama dengan bulan lalu, menyumbang deflasi juga, itu dengan komoditas yang menyumbang deflasi antara lain mobil sebesar 0,02%. Adapun komoditas yang menyumbang inflasi pada kelompok transportasi yaitu pelumas atau oli mesin sebesar 0,004% dan helm sebesar 0,005%. Nah, selanjutnya pada kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan menyumbang andil inflasi sebesar 0,004% dengan komoditas yang menyumbang inflasi antara lain laptop atau notebook sebesar 0,003%, serta biaya pulsa ponsel sebesar 0,01%. Selanjutnya, untuk kelompok rekreasi, olahraga, dan SMA, kemungkinan akan mengalami perubahan pada bulan ini ya. Jadi bisa tercakup pada penghitungan angka inflasi bulan Agustus nanti. Kelompok penyedia makanan dan minuman restoran juga relatif stabil pada bulan Juli 2021. Yang terakhir adalah kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang angka deflasi sebesar 0,04%, di mana komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain emas perhiasan sebesar 0,06%. Emas perhiasan ini bulan lalu mengalami inflasi dan bulan ini mengalami deflasi. Sementara sabun wajah juga menyumbang andil deflasi sebesar 0,002%. Nah, untuk dibandingkan antara tahun 2020 dengan 2021, pada bulan Juli, Kota Tembilahan bulan Juli 2020 mengalami deflasi sebesar 0,75%, sementara di 2021 deflasinya sebesar 0,10%.
Untuk angka inflasi kumulatif dari Januari hingga bulan yang bersangkutan, bulan Juli, pada tahun 2020, inflasi Kota Tembilahan sebesar 2,14%. Namun, di tahun 2021 ini banyak mengalami penurunan, yaitu hanya sebesar 0,10%. Untuk inflasi Juli 2020, Tembilahan mengalami inflasi sebesar 1,40, sementara di 2021, inflasinya sebesar 1,24%. Nah, kemudian di sini diinformasikan perbandingan inflasi kota-kota IHK di Provinsi Riau pada bulan Juli 2021. Kota Pekanbaru mengalami inflasi sebesar 0,31% dengan tahun kalendernya sebesar 0,68%, serta inflasi tahun ke tahun sebesar 2,19%. Sementara Kota Dumai juga mengalami inflasi sebesar 0,22% dengan inflasi tahun kalendernya juga inflasi 1,12%, dan inflasi tahun ke tahun sebesar 2,69%. Untuk Tembilahan, berbeda arah dengan Pekanbaru dan Dumai, Tembilahan mengalami deflasi sebesar 0,10% dengan inflasi tahun kalender hanya sebesar 0,10%, dan inflasi tahun ke tahunnya sebesar 1,24%. Nah, demikian rilis hasil penghitungan angka inflasi Kota Tembilahan bulan Juli 2021. Untuk informasi lainnya bisa diunduh atau dilihat pada website. Untuk informasi data-data untuk daerah Kabupaten Indragiri Hilir bisa dilihat pada inhilkap.bps.go.id. Sementara untuk data level Provinsi Riau bisa dilihat pada website riau.bps.go.id, dan untuk level nasional bisa dibuka bps.go.id. Selain itu, ada juga aplikasi Allstat yang bisa diunduh melalui Google Play